itu yang belum saya sampaikan tadi bahwa ya kita harus mencintai pekerjaan kita. Nah, ketika kita mencintai pekerjaan kita, semuanya itu akan enak aja gitu. Jadi nggak kerasa gitu loh. Kayak I love my job gitu. Do what you love what you do. Saya mengalami down dulu. Jadi gitu. asal dimulainya dari PT Pelayaran ini adalah dari down sendiri, Mbak? Iya, dari. Atau lagi down itu lu berpikir aku mau bikin perusahaan? Enggak, saya downnya itu pernah saya mikirkan, ya udahlah saya mau kerja di luar negeri aja deh gitu. Jadi saya mikir kayak gitu dulu. Aduh, saya kan selama ini hanya kerja di perusahaan Batam Samudra. Waktu itu di Muka Kuning kan cuma 8 bulan, Mbak Nita gitu kan. Jadi saya mikir ketika saya gagal untuk ini perusahaan ini, sebelum pelayaran ini saya pikir ya udah deh saya mau kerja di luar negeri aja deh. Jadi saya dulu pengen kerja di luar negeri gitu, pengen banget gitu. Jadi ya udahlah setidaknya saya mau lamar dulu lah ke Malaysia gitu kan. Jadi nah ketika itu cuman waktu selang 2 hari 3 hari saya koreksi diri, terus saya jadi pekerja lagi dong, saya berkarir lagi dong gitu loh. Terus tantangannya apa setelah saya keluar gitu. Jadi sama aja gitu loh. Ya ketika saya pasti akan dibayangi oleh orang-orang lain gitu. Nah di situ saya baru saya mikir ini pandemi, semua orang pada ketakutan dengan pandemi ini. Nah di sini saya mikir, saya searching di internet, banyak yang saya waktu itu cari gitu Mbak Nita untuk ini. Saya baca. Jadi saya itu ketika down saya sering baca-baca quote-quote positif gitu loh. Motivasi. Kata-kata motivasi itu sangat banget gitu. Jadi kalau orang sekarang kan itu lebih ke main TikTok, main apa ya gitu kan. Main ini, kalau saya lebih melihat motivasi quote gitu. Jadi saya lebih ketika saya baca, saya implementasikan ke diri saya sendiri. Jadi ya ketika orang lain bisa, kenapa kamu tidak gitu. Jadi ketika orang sekarang lagi, jadi orang aja maksudnya ya kayak Jack Ma lah, berapa kali ditolak sama perusahaan-perusahaan, akhirnya mereka jadi ini. Nah saya juga ya ketika saya jadi karyawan, ketika saya membangun saya gagal gitu loh. Itu bukan berarti saya nggak mau lagi membangun. Nah, akhirnya saya buka perusahaan sendiri. Saya namakan PT Pelayaran Kencana Global gitu. Kenapa saya bikin Kencana Global? Karena Kencana itu adalah sesuatu yang berharga gitu. Itu adalah emas. Global itu mendunia gitu. Jadi jadi itu saya bikin pelayaran. Pelayaran berarti selling gitu kan. Jadi belayar gitu. Jadi ini suatu saat ini akan menjadi sesuatu yang berharga untuk bisa keliling dunia, di seluruh dunia gitu. Sesuai ya dengan pelayaran itu tadi ya. Iya. Tapi aku mau nanya ke Mbak Ica dulu nih, sebelum ke Mas Pepi. Kan ini dunia pelayaran nih Mbak, ini dunia yang cowok sekali lah. Sebagai seorang wanita, apakah pernah mengalami diskriminasi gender nih terhadap industri bisnis ini, terutama yang pelayaran yang sangat kekar, isinya laki banget? Kalau bagi saya selama ini ya orang pasti akan menganggap itu, tapi saya sendiri itu saya kesampingkan. Jadi walaupun ada orang bilang, kamu perempuan, kamu seharusnya di rumah gitu. Jadi saya pernah diinin mohon maaf salah satu ini, jadi dia bilang ya seharusnya itu dia nggak bisa di dunia ini gitu. Seharusnya dia kan pakai rok, seharusnya di rumah. Saya bilang gitu. Saya langsung bilang, nggak ada yang nggak bisa, suruh dia temuin saya. Jadi kalau dia bicara, lihat muka saya gitu. Saya minta langsung, saya ngomong lebih dari laki-laki ternyata. Saya malah tantangin gitu. Orang yang ngomong itu, saya bilang ya itu suruh dia duduk di depan saya dan tantangin mata saya. Apa yang dia bisa inin? Nggak ada, Ci bilang gitu. Nggak ada kata yang nggak bisa. Mau perempuan mau laki-laki. Nah itu yang menjadi tantangan saya Mas gitu. Jadi tantangan saya bahwa dunia pelayaran ini bisa dihitung dengan jari, malah jari 10 pun nggak cukup ya, maksudnya masih berlebih gitu untuk hitung berapa sih perempuan yang ada di sini yang memiliki perusahaan gitu. Mas Pepi sendiri kalau dalam bekerja pernah dong pasti ada, gue capek banget nih di sini, ada nggak pernah? Ada, pastilah. Gue merasa udah gue kayak stuck nih di sini gitu, atau ada nggak merasa kayak gitu? Terus terangnya kalau aku bilang ya, aku stuck di sini gitu nggak pernah. Aku bersyukur sekali ya bahwa aku selama aku bekerja ini aku nggak pernah bilang kalau nggak pernah ada kepikiran kayaknya aku stuck di sini enggak gitu. Karena itu tadi, selama prinsipku adalah selama aku masih bisa mendapatkan ilmu lebih gitu ya. Ilmu itu apapun ya. Ilmu itu apapun, maksudnya kita ketemu sama orang lagi, kita ketemu waktu itu kan kayak saya harus cari pengembangan lahan baru gitu kan. Ketemu orang yang punya tanah segala macam, itu macam-macam orang gitu kan. Dan itu juga
membuat saya juga gimana caranya saya belajar dari orang itu lebih lagi gitu kan. Orang itu nggak cuma punya tanah loh, dia tuh punya misalnya showroom apa, misalnya dia punya adalah seorang lawyer misalnya. Nah, saya dapat cerita-cerita dari situ gitu loh, bisa mengembangkan diri saya dari situ gitu loh. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah pernah kayak ini kayaknya nggak pernah sih gitu. Oke. Emang kalau generasi milenial itu dia tidak melihat kekurangan dirinya, tapi dia Enggak. melihat gue lupa nih kekurangan gue ada kelebihan yang harus dikembangkan. Seperti Mbak Ina tadi itu. Betul. Saya juga kadang-kadang saya lupa saya itu perempuan gitu. Jadi saya naik kapal. Jadi di tengah laut, Mbak Nita di tengah laut gitu. Terus yang kaptennya sendiri nggak nyangka gitu saya bisa naik gitu loh. Jadi saya lupain saya perempuan gitu. Lu bisa manjat kenapa gua enggak gitu. Pengen nanya pola hidup. Kalau misalnya anak generasi milenial ini katanya pola hidupnya tuh bebas dan hedon, bener nggak sih? Oh, nanya ke siapa nih? Tanggapan dong dua-dua. Oh, aku dulu ya. Tadi dulu, katanya dulu, kami dulu. generasi Iya, milenial. Oke deh. Aku sih kalau pertanyaan tadi kan hedon gitu ya. Iya. Aku sih merasanya karena diriku sendiri ya, itu sih enggak ya. Itu adalah suatu statement yang salah gitu ya, bahwa milenial itu hedon gitu, enggak. Ada cumannya. Cuman kami ini boros ya. Itu serius. Oh, boros iya. Boros iya. Karena apa? Karena kita ini saat ini karena kita berada di dalam era teknologi yang sangat banyak ya orang tuh ngasih tahu lu pakai jam ini deh. Lu pakai ini handphone ini lebih bagus nih gitu. Lu kapan ganti handphone Dan gitu. bosenan gitu, Mas. Nah, itu dia. Gitu kan. Kita bertiga nih ya. Ini kan pakai kacamata. Ya kan? Kalau begitu kita ada iklan kacamata di Instagram misalnya gitu, itu pasti akan tertarik gitu. Tergoda ya. Padahal baru kayak 3 bulan lalu gitu kita tuh ganti kacamata. Iya sih. Nah, kayak gitu. Dan kebetulan milenial zaman sekarang ini kan itu tadi punya posisi yang udah lumayan gitu kan. Sehingga apa? Sehingga penghasilannya juga lumayan. Iya. Jadi nggak mikir gitu. Ya udahlah, handphone berapa sih? 2 jutaan. Ya gua mungkin bulan depan lah bisa lah gitu. Padahal lumayan itu harganya lumayan gitu loh. Iya, benar. Gitu kan. Oh, apalagi smartwatch misalnya gitu. Oh ya, gue beli deh gitu. Iya loh, ini bagus loh. Nah, itu teman-teman ini yang membuat kadang-kadang lebih boros. Tapi kalau misalnya sampai hedon itu artinya apa? Hedon itu kan kayak negatif ya gitu. Hambur-hamburkan uang itu ya kayaknya sih enggak sih. Saya sih masih percaya bahwa milenial di Indonesia nih enggak seperti itu. Pokoknya intinya selama barang itu bermanfaat, betul sekali. Harusnya tidak hedon, biarpun mahal. Exactly. Tapi itu yang menandakan kalau kita sekarang di era milenial. Life tech kan. Iya, betul. Benar. Kalau Mbak Ica sendiri? Ya, saya sependapat sama Mas Pepi ya, karena kita kaum milenial gitu. Jadi kita tidak merasa melakukan hal itu gitu. Karena kan malah menurut saya kaum milenial ini sekarang ini sangat bijak gitu. Kenapa? Mereka bijak untuk melakukan. Dulu mungkin di zaman mungkin 10 tahun sebelum ini ya gitu. Mungkin kita ngomong zaman sekarang ya Mbak Nita ya, bukan zaman yang ini. Kalau 10 tahun dulu kita jarang gitu milenial yang melakukan, maksudnya yang bisa beli sendal sendiri, beli ini sendiri. Malah sekarang mereka tuh lebih wise. Oke, saya punya uang, misalnya saya punya uang 200.000. Oke, 20.000 saya beliin A, 10.000 saya beliin B, segini. Nah, malah mereka itu bisa mengatur keuangannya sendiri gitu. Dan saya lihat bahwa ya saya sendiri ya ketika ini masih ada ya kenapa saya harus beli lagi gitu loh. Ya udah saya gunakan. Tapi memang ada kadang-kadang ya maksudnya ya ada kebutuhan dan keinginan kembali lagi ke sana gitu. Milenial identik dengan gaya hidup ya. Jadi kalau milenial itu, generasi milenial itu dia kebutuhan primer, sandang, pangan itu tuh udah sebenarnya ada lagi tambahan yaitu gaya hidup tadi. Dan mereka nih untuk memilih konsep hunian juga dia memilih one stop living. Dan bertematik. Nih, kita mau saksikan dulu satu video, boleh ya? Boleh ya. Oke, apa tuh one stop living? Oke nih guys, coba saksikan dulu videonya. Imagine a place where your mind, your soul, and your body can be in harmony. Imagine a time when you can do it all. Imagine a life where anything is possible. This is how a dream becomes a reality.
A reality that can be attained by anyone. Anyone who is willing to give it all. With nothing to lose and a goal in mind. This is how a dream comes alive. Be a leader of yourself. Take control of what is around you. Surround yourself with positivity. Citra Plaza Nagoya, a dream worth living. Oke, terakhir nih buat Mas Pepi sama Mbak Ica. Masih ada nggak sih target yang harus mau dicapai? Mbak Ica dulu deh. Biar saya ada waktu pikir dulu. Ini nih tentu-tentu yang cepat dan smart. Kalau saya target ya yang ingin dicapai. Ini kan udah punya bisnis, udah sukses lah, tapi masih ada apa lagi pencapaian lainnya, Mbak? Ya, saya sebenarnya kalau untuk ke diri saya sendiri ke diri saya sendiri saya bilang apa yang saya enough gitu loh. Tapi cita-cita yang lain untuk orang lain itu masih banyak gitu loh, masih banyak karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya membangun perusahaan ini dengan bagaimana saya bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak gitu. Bagaimana saya bisa menjadi bagian dari masyarakat untuk hal-hal yang positif. Bagaimana saya bisa memberikan something atau yang lebih lagi dari yang sekarang ini gitu. Nah, jadi cita-cita saya banyak ketika saya punya perusahaan sekarang di Batam. Nah, sekarang saya pengen punya ada cabang di perusahaan ini. Nah, sekarang saya aja Mbak Nita dari bulan Maret sampai sekarang itu saya sudah punya karyawan sekitar 35 orang. Oke. 35 orang yang masih itu di masa pandemi loh Mbak Nita gitu loh. Yang which is saya melihat kepada perusahaan yang lain dengan bisnis yang sama mereka paling cuma punya karyawan 5, 4, 6 gitu. Nah, kalau saya lebih apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Jadi kalau memang saya bisa lakukan ini kenapa tidak? Karena kita ada jasa kan gitu, jasa. Jadi saya itu background saya nggak di pelayaran. Orang tanya, "Boleh saya tamatan pelayaran ya?" Enggak. "Boleh saya tamatan keuangan ya?" Enggak. Tamatan apa? Bahasa Inggris. Nah, bener kan kata aku tadi kan? Iya. Ilmu itu nggak harus didapat di kuliah. Iya, di kuliah gitu. Enggak gitu harus. loh. Jadi kalau bahasanya saya itu alam takambang jadi guru. Waduh, apa itu Mbak? Artinya apa Mbak? Alam takambang jadi guru itu maksudnya siapapun yang ada di ini kita itu bisa menjadi guru untuk kita gitu. Setuju sih. Jadi ini bisa dengan kayak gini nih, dengan ketemu sama Mas Pepi tadi sharing ini bisa menjadi inspiratif atau informasi dari Mas Pepi itu bisa bermanfaat untuk saya sendiri. Sama-sama. Kalau Mas Pepi sendiri ada harus yang mau dicapai lagi target? Kalau aku itu punya cita-cita sebenarnya. Ya, cita-citaku bukan cita-cita sebenarnya, lebih ke hobi jadinya. Hobi. Aku tuh seneng sekali ngajar. Mulia sekali nih. Bener. Mulia sekali. Nah, kebetulan ya dengan adanya aku bekerja di sini gitu ya, dengan banyak ketemu orang gitu. Beberapa kali aku memang sudah sempat diminta untuk ngajar tentang ilmu yang saya punya, yang saya kerjakan sekarang sebagai praktisi, gitu. Baik di Batam, di Semarang, tempo hari di Jakarta gitu ya. Jadi yang saya pengen adalah sebenarnya saya pengen buka sebuah kayak website atau Instagram misalnya gitu ya, yang sebenarnya di situ kamu mau tanya apa sih, tanya aja. Kalau misalnya kita bisa jawab, ya jawab. Kalau enggak mungkin aku bisa tanyain ke Mbak Nita, misalnya gitu. Mungkin aku bisa tanyain ke Mas Reinhard, misalnya. Bisa tanyain ke Mbak Lisa, misalnya gitu. Bibi pengen punya website sendiri yang isinya untuk mengajar. Memberikan gitu. Informasi, ilmu, segala macam ya. Aja misalnya ada orang mau curhat, aku nggak bisa nih. Ini ada soal kimia aku gitu ya. Wah buset kan, aku juga nggak bisa lah kimia gitu kan. Sekarang udah lupa kali. Cuman aku bisa misalnya ngasihin tuh sama orang gitu. Tapi juga terutama untuk mengencourage untuk teman-teman yang masih di dunia kerja. Kalau yang SMP, SMA, kuliah gitu kan udah ada tuh kayak ruang guru sekarang ya. Cuman kalau yang orang kerja nih, iya bos aku maunya gini. Bos aku yang itu maunya begini, aku mesti gimana ya? Nah, kadang-kadang kita tuh nggak punya tempat untuk curhat loh, gitu. Nah, dengan kadang-kadang kita misalnya ngomong gitu kan, kita bisa ngomong nih, oh ya caranya kayaknya gini deh, gitu. Kayaknya aku pengen ada tempat aku bisa sharing ke teman-teman gitu ya, ke dia di luar sana gitu yang punya sependapat dengan aku gitu ya, punya problem yang sama gitu.
Oke, mungkin aku jadi murid pertamanya dulu, Mas. Boleh, ayo. Langsung kita laksanakan. Sebenarnya seru banget ya ini. Seru, kita ngobrolin milenial ini seru banget. Banyak ini ternyata mas-mas dan mbaknya ini juga menginspirasi juga. Jadi kita udah mungkin kayaknya waktunya udah terlalu ini, Mas. Udah kelamaan kita ya. Tapi kita mau kasih kesimpulan untuk generasi milenial nih. Maksudnya pesan untuk generasi milenial. Gimana tuh, Kak? Mungkin bijaklah menggunakan internet. Maksudnya dia positif, dia hidup di dunia teknologi, tapi dia harus tahu nih fungsi dari si internet ini apa, betul. Ini apa. Kayak Mbak Ica tadi untuk belajar, untuk cari ilmu, yang lebih banyak. Kemudian dia harus bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru, skill baru, ilmu baru, gitu. Dan selalu membangun ide dan visi ke depan. Mantap. Semoga visi dan target cita-cita semuanya terwujud ya, Mbak. Amin.